Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di minggu ke-9 dalam mata kuliah Cyberspace dalam hubungan internasional. Minggu ini kita akan membahas mengenai kerjasama cyberspace di Asia Tenggara. Ya, coba Anda kita simak ya video pembelajaran ini. Oke, kita akan mulai ya. Peningkatan digitalisasi Asia Tenggara berkembang pesat. Kondisi ini membawa manfaat besar bagi negara-negara di kawasan ini, tetapi juga meningkatkan keterpaparan mereka terhadap ancaman keamanan cyber. Negara-negara Asia Tenggara menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan keamanan cyber mereka, termasuk kurangnya tata kelola dan kapasitas teknis. Oleh karena itu, negara-negara Asia Tenggara perlu mengembangkan cyber norms ya, untuk menjaga stabilitas regional. Secara khusus, negara-negara anggota ASEAN sangat mendukung pengembangan cyber norms. Singapura telah memberikan sumber daya yang substansial untuk upaya ini di bawah National Security Strategy ya, salah satunya melalui membangun kapasitas dan memfasilitasi pembangunan cyber norms di ASEAN. Cyber norms menjadi penting karena cyber enable information conflict dan cyber attacks pada infrastruktur kritis nasional beresiko meningkatkan menjadi konflik yang lebih besar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pengembangan atau pembangunan cyber norms dilakukan melalui confidence building measures ya, untuk menjaga stabilitas kawasan. Malaysia merupakan salah satu negara paling progresif ya dalam hal cyber security strategi ya, karena telah dibentuk Badan Nasional untuk mengkonsolidasi dan mengkoordinasi keamanan cyber, menyusun Undang-Undang Keamanan Cyber dan rencana komprehensif pengembangan profesional di bidang keamanan cyber. Ya. Pada tahun 2018, Kementerian Digital Economy and Society ya, di Thailand ya, mengumumkan rencana untuk mendirikan lembaga cyber dan pusat pelatihan peretas ya, atau dalam hal ini Hacker Training Center untuk mengamankan ekonomi digital Thailand. Selain itu, Royal Thai Armed Force ya juga membentuk unit tersendiri guna melawan ancaman di domain cyber. Ya. Di Filipina misalkan, ya, Department of International and Communication Technology ya pada tahun 2017 telah merilis National Cyber Security Plan di 2000 untuk 2022 ya. NCSP ini ya diarahkan untuk membentuk kebijakan pemerintah di domain cyber, menyusun pedoman, kemudian menyusun program dan kegiatan pemangku kepentingan di domain cyber Filipina. Untuk Indonesia sendiri ya, pemerintah Indonesia membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara ya pada tahun 2017. Untuk apa? Untuk mencegah dan menanggapi serangan cyber. Badan tersebut juga akan bekerja untuk meningkatkan kesadaran publik tentang lanskap keamanan cyber. Namun kemudian ya namun demikian upaya Indonesia masih kurang dalam konteks penetapan agenda dan garis besar strategi keamanan cyber nasional yang kuat. Oke. Ya, kita lihat tantangan keamanan cyber di Asia Tenggara. Dari gambaran 4 negara di atas terlihat bahwa banyak negara Asia Tenggara kecuali Singapura tidak memiliki kesiapan kebijakan dan lembaga pengawas untuk keamanan cyber. Di sebagian besar negara Asia Tenggara, tanggung jawab terbagi di antara polisi untuk kejahatan dunia maya, Kementerian Dalam Negeri untuk infrastruktur kritis,
Kementerian Komunikasi untuk pelanggaran, dan militer untuk cyber konflik dengan koordinasi terbatas. Ya, di sektor swasta misalkan, resiko cyber masih dianggap sebagai masalah teknologi informasi daripada masalah bisnis. Ya, sehingga bisnis regional tidak memiliki pendekatan keamanan cyber yang komprehensif. Selain itu, industri cyber security di kawasan ini berjuang untuk memenuhi permintaan menjaga atau mendeteksi ancaman di ruangan cyber karena keterbatasan kemampuan dan keahlian. Terlebih lagi, evolusi teknologi yang cepat membuat pemantauan dan respon ancaman di ruangan cyber menjadi lebih sulit, terutama dengan enkripsi yang lebih kuat, ya, powerful encryption, ya, cloud computing, dan pertumbuhan Internet of Things. Ya. Nah, kemudian keamanan cyber di Asia Tenggara berada dalam pluralisme hukum cyber nasional di negara masing-masing, ya di anggota ASEAN-nya, ya, yang dapat menyebabkan sulitnya mewujudkan keamanan cyber di Asia Tenggara, ya, karena ketika terjadi tindakan cyber threat lintas batas, ya, terdapat perbedaan hukum, ya, di mana satu tindakan bisa masuk ke ranah cyber di satu negara, tetapi bisa jadi cyber espionage, ya, di negara lain, gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa hukumnya itu berbeda-beda di setiap negara ASEAN, ya. Bisa jadi yang dianggap ancaman masing-masing negara itu berbeda-beda dan penanganannya pun berbeda-beda. Ini menjadi tantangan keamanan cyber di Asia Tenggara. Oke, ya, kita lanjut kepada bagaimana upaya ASEAN dalam keamanan cyber, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, di dalam masing-masing anggota ASEAN tersebut, ya. Kemudian kita melihat ASEAN plus dialog partner, ya. Kita akan bahas satu persatu, ya. Tolong didengar, ya, dilihat dan dipahami. Oke, kita lanjutkan, ya. Upaya intra ASEAN dalam keamanan cyber, ya. Pernyataan ASEAN kepada PBB pada tahun 2017 menyatakan dukungan ASEAN untuk mempromosikan internasional voluntary cyber norms, ya, tentang perilaku negara yang bertanggung jawab dan pengembangan ruangan cyber berbasis aturan, ya, law based cyberspace, ya. ASEAN selain itu, upaya ASEAN juga tercermin dalam sejumlah inisiatif, ya, yaitu ASEAN Network Security Council, ya, yaitu dalam hal ini ANSEC, ya, yang dibentuk untuk mempromosikan kerjasama CERT ini. Kemudian ada inisiatif yang lain, yaitu ASEAN Cyber Security Cooperation Strategy sebagai roadmap menuju pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam membangun kapasitas keamanan cyber dan merespon insiden cyber. Kemudian ada Annual Cyber Sea Games, ya, sebagai inisiatif untuk mengembangkan bakat dan keahlian keamanan cyber. Kemudian ada juga ASEAN Leader and Minister, ya, pada ASEAN Summit ke-31 menyampaikan perlunya koordinasi yang lebih cepat dalam upaya keamanan cyber dan adopsi cyber norms, ya. Kemudian tercermin juga dalam ASEAN CERT Incident Drills, ya, atau ACID, ya, ACED, ya, merupakan salah satu kegiatan peningkatan kapasitas keamanan cyber di kawasan Asia Tenggara, ya. Kemudian ada CBM, ya. CBM ini merupakan salah satu upaya ASEAN, ya, yang berusaha untuk memajukan rasa saling percaya antar negara sebagai dasar pengaturan keamanan cyber di kawasan. ASEAN percaya bahwa CBM akan menciptakan keamanan yang lebih stabil di tingkat regional. CBM
merupakan salah satu pengembangan lanjutan ya dari kerjasama keamanan untuk membangun keamanan secara lebih luas, khususnya dalam memerangi kejahatan cyber dengan melakukan kerjasama timbal balik antar negara anggota ASEAN ya dan dialog partner. Ya, CBM dibentuk dengan sejumlah cara, yaitu pertemuan berkala antar pejabat negara dengan topik keamanan cyber yang relevan ya dengan kondisi saat ini, dan juga dilaksanakan mekanisme joint cyber forensic ya, mekanisme untuk melakukan penanganan keamanan cyber. Oke, kemudian kita lihat bagaimana upaya ASEAN dan dialog partners ya dalam keamanan cyber. Yang pertama adalah preventive diplomasi. Ya, dalam kerangka ASEAN Regional Forum terdapat 3 hal yang mencakup dalam preventive diplomasi, yaitu upaya membangun rasa saling percaya antar negara, pembangunan norma yang diarahkan untuk menjaga perilaku hubungan antar negara di kawasan ARF ya atau ASEAN Regional Forum. Meningkatkan saluran komunikasi ya merupakan upaya meningkatkan komunikasi yang mudah dan langsung di antara negara-negara anggota ARF ya untuk mendorong keterbukaan dengan tujuan menghindari persepsi yang salah atau kesalahpahaman ya. Kemudian mekanisme preventive diplomasi dilakukan dengan sejumlah cara. Salah satunya yaitu adalah mendorong kerjasama dengan organisasi seperti United Nations Office on Drug and Crime ya dan International Telecommunication Union ya ITU dalam memberikan pertukaran informasi dan kerjasama untuk memerangi cybercrime. Ya, kerjasama ini juga akan menjadi penting ya dalam menyelaraskan hukum nasional dengan regulasi internasional seperti Konvensi Cybercrime ya pada tahun 2001 ya dan United Nations Convention Against ya Transnational Organized Crime ya atau UNOTC. Ya, kemudian ada resolusi konflik di sini. Ya, Treaty of Amity and Cooperation sebagai kode etik di dalam ASEAN Regional Forum memberikan kewajiban kepada negara yang tergabung dalam ASEAN Regional Forum untuk mencegah terjadinya sengketa. Meskipun cybercrime bukan merupakan sengketa langsung ya yang berdampak pada stabilitas dan keamanan di antara negara-negara anggota ARF, namun cybercrime merupakan masalah yang harus ditangani melalui kerjasama internasional mengingat dampak negatif bagi anggota ARF. Namun demikian, mengingat ARF merupakan sebuah dialog forum, maka ARF tidak memiliki persetujuan dengan kekuatan mengikat bagi negara yang tergabung di dalamnya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk melihat video pembelajaran kali ini. Ya, kita coba akan diskusi ya secara sinkronus ya. Kita akan memahami lebih dalam ya mengenai kerjasama cyber di Asia Tenggara. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.